Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu Chandra Bey memerintahkan anak buahnya untuk menulis sebuah surat yang berisi, "Pasukanmu sedang dipersiapkan. Ketika saatnya tiba, akan ditempatkan di bawah perintah Friede Sultan." Tidak lama salah seorang Alpen datang memasuki ruangan seraya berkata, "Beim, Osman Bey ada di sini. Dia ingin bertemu denganmu." Mendengar ini Chandra Bey berkata, "Selama masa-masa sulit, seorang pria pemberani mendapatkan banyak pelamar. Simpan surat itu untuk nanti. Mari kita dengar juga Osman Bey. Biarkan mereka masuk." Kemudian Osman dan Boran memasuki ruangan. Dengan mengucapkan salam, Osman menjawab pertanyaan Chandra Bey. "Bayendir Bey yang datang ke sini sebelum kami pasti sudah memberitahumu alasan kunjungan kami. Aku yakin itu." Lalu Chandra Bey bertanya lagi, "Apakah kau di sini untuk memberitahuku bahwa aku juga harus bergabung dengan Friede Sultan?" Dan Osman menjawab, "Tidak, aku ingin kau bergabung denganku." Kemudian Chandra Bey mengatakan, "Ini memalukan. Bayendir Bey setidaknya membawakanku hadiah, tapi kau datang ke sini tanpa hadiah. Namun kau sangat menuntut, sungguh memalukan." Lalu Osman mengatakan, "Aku melihat bahwa kau diberi banyak hadiah. Mereka pikir mereka bisa membelimu dan pasukanmu dan memberimu banyak emas. Mereka bahkan memberimu jubah sambil berpikir bahwa mereka akan menggunakanmu." Mendengar ini jelas membuat Chandra Bey sangat kesal. Sahabat, kita beralih sejenak ke kamp pengembara. Terlihat Alcicek dan Bengge Hatun yang disambut baik oleh Aisyah dan yang lainnya yang tengah memilah beberapa pakaian untuk mahar. Bengge berkata, "Alhamdulillah, aku sudah menyiapkan segalanya untuk Alcicek. Aku minta maaf Aisyah Hatun, tapi aku berasumsi bahwa kau tidak pernah berpikir Aktemur akan menikah." Mendengar ini Aisyah mengatakan, "Bengge Hatun, aku membuat semua itu dengan tanganku sendiri. Membelinya mudah. Semua yang ada di sini buatan tangan." Dengan tersenyum, Alcicek mengatakan, "Terima kasih Aisyah Hatun. Mereka semua terlihat sangat bagus." Dan Bala mengatakan, "Ya, itu semua sangat bagus. Bawa semuanya, Esmah. Alcicek menyukainya. Kerja bagus, Aisyah. Kami akan menutupi apapun yang kurang." "Kenapa kau malah bilang begitu, Bengge Hatun?" Namun Bengge melempar pakaian itu dan menunjukkan ketidaksukaannya pada mereka. Malhun yang sedari tadi merasa tidak tenang meminta izin untuk menghirup udara segar. Dan di saat yang bersamaan, Aladin datang dengan tergesa-gesa seraya berkata, "Ibu, kakak Orhan." Tidak lama Orhan pun datang dengan diantar oleh salah seorang Alpen. Melihat itu jelas membuat Malhun sangat khawatir. Namun Orhan berkata, "Aku baik-baik saja ibu, jangan khawatir. Aladin bertindak berlebihan." Melihat luka itu, Malhun bertanya, "Bagaimana ini terjadi?" Dan Aladin menjawab, "Aku melukainya saat berlatih." Namun Orhan mengatakan, "Tidak apa-apa adik." Lalu Aladin mengatakan lagi, "Lengannya terbakar. Dia bahkan tidak bisa mengangkat pedangnya." Mendengar ini membuat mereka bertanya-tanya. Kemudian Aisyah mengatakan, "Itu tidak hanya terlihat seperti luka pedang. Itu sesuatu yang lain." Mendengar ini Malhun bertanya, "Seperti apa?" Lalu Bengge mengatakan, "Apakah itu racun?" Luka pedang tidak terlihat seperti itu. Kemudian Bala memerintahkan Alpennya untuk memanggil Kumal Abdal dan meminta Aladin untuk membawa pedang itu, namun jangan menyentuhnya. Menyaksikan ini Malhun menodongkan belati tepat di leher Bengge seraya berkata, "Apakah kau yang melakukan ini?" Seketika mereka semua kaget akan hal tersebut. Sahabat, kita beralih lagi ke Osman. Dia berkata, "Chandra Bey, aku menghormatimu dan aku tahu betapa hebatnya dirimu. Aku tahu bahwa Chandra Bey tidak dapat dibeli dengan emas atau jubah apapun.
Kau tidak bisa membeli seorang pria yang memiliki Allah di dalam hatinya. Aku ingin kau melawan orang-orang kafir bersamaku." Lalu Chandrabe bertanya, apa yang mereka inginkan? Apakah mereka memiliki tujuan lain selain berperang melawan orang kafir? Mereka juga sedang mengumpulkan pasukan. Setiap orang berusaha mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Dan Osman mengatakan, "Kau benar, aku ingin menjadi lebih kuat. Tapi, aku tidak ingin menjadi kaya seperti mereka. Apakah kau mendengar tentang apa yang terjadi baru-baru ini? Aku kehilangan semua kastilku, Inegol, Yenisehir, dan Sogut. Aku kehilangan semuanya. Setelah semua penaklukan itu, aku kembali ke sukuku. Kenapa? Katakan padaku, kenapa? Agar aku tidak mematuhi Firdaus Sultan. Jika aku berlutut di hadapannya, maka aku akan memiliki lebih banyak properti dan emas. Seseorang yang mencoba mendapatkan kekuatan akan melakukan itu padamu. Jangan berpikir aku seperti mereka. Aku hanyalah seorang bey Turki yang memikirkan kesejahteraan orang miskin. Tapi aku pikir kau adalah salah satu dari kami. Itu sebabnya aku ingin kau berdiri di samping kami." Mendengar ini Chandrabe mengatakan, "Berdiri bersamamu berarti berdiri melawan Sultan Aladin. Bagaimana dengan Germian dan Karasid? Bagaimana jika mereka memilih sisi lain? Jika mereka memilih sisi lain, maka kau akan menyertakanku dalam kesendirianmu, Osman Bey." Dan Osman mengatakan, "Jalan ini sulit. Para pahlawan menempuh jalan ini dalam jumlah kecil. Kau hanya akan membuat pilihan. Sekarang katakan padaku, kepada siapa kau benar-benar setia? Pada Sultan Aladin atau pada Sultan Mesud? Sultan Mesud yang memberikan segalanya untukmu." Mendengar ini Chandrabe bertanya, "Apakah kau akan mengatakan hal yang sama dengan Bayindir?" Dia bilang, "Sultan Mesud mati. Tidak ada yang bisa melindungimu. Sultan Aladin akan menghancurkanmu." Namun Osman mengatakan, "Tidak, tidak. Mereka berbohong padamu. Sultan Mesud masih hidup, dan dia ingin kau berada di sisiku." Lalu Chandrabe berkata, "Buktikan itu." Kemudian dengan menunjukkan sebuah cincin, Osman mengatakan, "Ini, cincin ini. Kau pasti telah melihatnya ketika kau mencium tangan Sultan Mesud. Masa depan belikmu tergantung pada keputusanmu. Kau membutuhkan Sultan Mesud di jalan yang sulit ini." Sultan Mesud bilang bahwa dia akan mendukungmu untuk menaklukkan Kastamonu yang telah kau impikan. Sekarang, apakah kau akan berdiri dengan orang-orang kafir atau dengan kebenaran? Buat keputusanmu. Kemudian Osman pun pergi dari sana dengan Chandrabe yang hanya terdiam memikirkan hal tersebut. Kemudian dia pun melemparkan jubah pemberian Ismihan itu dan memerintahkan alpennya untuk membakar jubah tersebut. Sahabat, kita kembali lagi ke kamp pengembara. Melihat Malhun yang diliputi amarah, Bala mencoba untuk menenangkannya. Namun itu sia-sia. Kemudian Benggi berkata, "Hentikan, Malhun Hatun. Jika aku yang melakukannya, mengapa aku berada di sini? Apakah sekarang kita punya masalah? Aku memberikan putriku padamu." Lalu Malhun mengatakan, "Jika kau berada di belakang ini, aku bersumpah akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Namun Benggi berkata, "Aku tidak melakukannya. Sekarang biarkan aku pergi dan rawatlah anakmu." Tidak lama Kurma Abdal datang bersama Aladin. Kemudian dia pun langsung memeriksa kondisi Orhan, dan dia juga memeriksa pedang yang mereka gunakan. Dan ternyata itu adalah sebuah racun. Mendengar ini jelas membuat mereka semua kaget. Namun Orhan mengatakan, "Tapi aku merasa baik-baik saja. Lenganku sedikit perih, itu saja." Lalu Kurma Abdal mengatakan, "Racunnya menyebar, tapi perlahan mempengaruhimu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Namun Malhun mencoba untuk menenangkan putranya seraya berkata, "Kamu akan baik-baik saja, nak." Menyaksikan ini membuat Esma bertanya-tanya dan terus melihat ke arah Benggi dengan sangat tajam. Beralih lagi ke Osman dan pasukan alpennya yang masih dalam perjalanan menuju tempat lain. Dia berkata,
kita tidak punya banyak waktu. Lalu Connor mengatakan, jika kita mengambil jalan sempit di Cinar Lidak, itu akan menghemat setengah hari. Lalu Osman mengatakan, pimpinlah, maka kami akan mengikutimu. Kemudian mereka pun pergi melalui jalan pintas. Kembali lagi ke kamp pengembara, dengan penuh amarah, Esma berkata, aku sudah muak, Benggi Hatun, cukup, bunuh saja aku. Lalu Benggi berkata, tenanglah Esma, apa yang terjadi? Dan Esma mengatakan, apa yang kau pikirkan? Aku melakukan apa yang kau katakan kepadaku. Bagaimana bisa kami hidup seperti ini? Mendengar ini Benggi bertanya, aku tidak mengerti Esma, apa ini? Apa yang telah kau lakukan? Namun Esma berbalik tanya, apa maksudmu? Kenapa kau tidak mengerti? Tapi kau memberiku perintah, aku meracuni pedang itu. Mendengar ini Benggi mendekap Esma seraya berkata, tenanglah Esma, tenanglah. Apakah itu masuk akal bagimu? Sekarang kecilkan suaramu dan bicara lagi. Apa yang terjadi? Beritahu aku. Menyaksikan ini membuat Esma bingung dengan bertanya, apa? Kau tidak tahu? Mereka bilang bahwa kau tahu. Mereka bilang bahwa kau menginginkannya. Archibald datang dan memberitahuku bahwa adikku akan mati jika aku tidak melakukannya. Dia bilang bahwa kau tahu tentang itu. Mendengar ini membuat Benggi tidak percaya dan terus menyebut nama Ismihan. Sementara itu, upaya untuk mengobati Orhan terus dilakukan. Lalu Kumal Abdal mengatakan, jika kita menemukan racunnya, kita juga akan menemukan penawarnya. Kemudian Mahlun berkata, jika Benggi Hatun tidak melakukannya, lalu siapa yang masuk ke tenda dan meracuni pedang? Siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Dan Bala menjawab, hanya Ismihan yang bisa melakukan itu. Tapi bagaimana caranya? Pasti ada pengkhianat di antara kita. Apakah seseorang tanpa sepengetahuan kalian memasuki tenda kalian? Pikirkan tentang itu. Apakah ada orang yang kalian curigai? Saat Aladin mencoba untuk mengingat hal itu, seketika Esma datang memasuki tenda dan memberikan semangkuk air kepada Aladin. Lalu Mahlun bertanya, Orhan, apakah kamu melihat seseorang? Kemudian Aladin menjawab, tidak, ini adalah kesalahanku. Mendengar ini Mahlun mengatakan, tidak nak, ini bukan kesalahanmu. Mereka ingin kita bertarung satu sama lain, tetapi kita tidak akan jatuh untuk itu. Kamu akan baik-baik saja. Namun saat Orhan hendak minum, seketika dia tidak merasakan apa-apa pada tangannya. Bukan hanya itu, dia juga tidak bisa menggerakkan tangannya. Jelas ini membuat Orhan sangat bingung dan khawatir apa yang terjadi pada dirinya. Dia terus-menerus meminta Kumal Abdal untuk melakukan sesuatu. Menyaksikan ini membuat Mahlun tidak kuasa menahan kesedihannya. Dia pun pergi dengan perasaan yang tidak karuan. Melihat ibunya pergi membuat Orhan semakin sedih dan meminta Bala untuk tidak meninggalkannya sendirian. Sambil menangis, Orhan terus-menerus memanggil ibunya. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.